Pesan di balik mega mendung. Di pesisir utara tanah Jawa, di mana ombak mencium pasir dengan lembut, berdirilah sebuah negeri makmur bernama Cirebon. Pangeran Araria berdiri di dermaga kayu yang kokoh, menatap cakrawala yang dipenuhi layar kapal dari berbagai penjuru dunia. Baginya, Cirebon bukan sekadar pelabuhan, melainkan tempat di mana ribuan cerita dari timur dan barat saling bertemu dalam harmoni. Di dalam keraton yang sejuk, Araria menemui Sasmita, seorang empu batik tua yang bijaksana. Sasmita sedang mengayunkan cantingnya dengan sangat hati-hati, melukis motif awan yang bergulung-gulung di atas kain putih yang panjang. "Lihatlah motif mega mendung ini, Pangeran," bisik Sasmita tanpa mengalihkan pandangannya dari kain. Ia mengajarkan kita bahwa meski langit sedang mendung, hati harus tetap tenang dan penuh kebijaksanaan. Suatu pagi, sebuah kapal besar berbendera asing merapat dengan suara sauh yang berat. Kapten Silas, seorang pedagang bertubuh tegap dengan pakaian beludru mewah dan sepatu bot tinggi, turun ke dermaga dengan langkah yang terburu-buru. Ia menuntut hak istimewa untuk menguasai pasar rempah, mengabaikan aturan dan tradisi yang telah lama dijaga di tanah Cirebon. Araria menyambut Silas dengan senyum yang teduh, meskipun suasana terasa tegang. Di bawah naungan pohon jati yang besar, Silas terus berbicara dengan suara keras tentang kekuatan armada lautnya dan keuntungan besar yang bisa didapat. Araria hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jemarinya sesekali menyentuh ukiran kayu pada kursi tempatnya duduk, menunjukkan ketenangan yang membuat Silas merasa sedikit bingung. Alih-alih berdebat, Araria mengajak Silas berjalan-jalan menuju Taman Sunyaragi, sebuah tempat meditasi yang dibangun dari susunan batu karang. Di antara lorong-lorong batu yang unik, Araria menjelaskan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari kilatan pedang atau banyaknya kapal. Batu-batu karang ini tampak diam dan bisu, tapi mereka sangat kokoh dalam menghadapi ribuan badai selama berabad-abad, kata Araria lembut. Saat mereka beristirahat, Sasmita datang membawakan sehelai kain batik berwarna biru tua yang indah kepada Silas. Sasmita membentangkan kain itu di bawah sinar matahari yang menembus celah dedaunan. "Di negeri kami, awan mendung ini bukan berarti kehancuran, melainkan tanda kesabaran dan kedalaman jiwa," jelas Sasmita. Silas menyentuh kain halus itu, mulai merasakan kehangatan dari keramahan yang berbeda dari tempat lain. Tiba-tiba, suasana berubah saat langit berubah menjadi kelabu pekat yang menakutkan. Angin kencang mulai menderu dari arah laut, membawa aroma garam yang tajam. Badai besar yang tak terduga akan segera menghantam dermaga dan pemukiman warga. Araria segera berlari menuju pantai, bukan untuk menyelamatkan hartanya, melainkan untuk memastikan keselamatan setiap orang yang ada di sana. Di tengah hujan yang mulai turun dengan deras, Araria dan Sasmita bekerja bahu-membahu bersama rakyat jelata. Mereka menarik tali-tali kapal yang hampir terlepas dan memindahkan kotak-kotak dagangan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak tersapu ombak. Araria tidak memerintah dari jauh, ia turun langsung ke tengah lumpur dan air, memimpin dengan tindakan nyata. Setelah badai berlalu dan matahari kembali muncul, Silas melihat kapalnya tetap selamat berkat bantuan cepat dari rakyat Cirebon. Ia mendekati Araria dengan rasa hormat yang mendalam, jauh berbeda dari saat ia pertama kali datang. "Kalian memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, yaitu jiwa yang tenang dan persaudaraan," ujar Silas. Ia pun sepakat untuk berdagang dengan adil. Sejak hari itu, Cirebon terus tumbuh menjadi pusat perdagangan yang disegani karena keadilannya.
Pangeran Araria berdiri di balkon istana yang menghadap ke arah laut, menatap langit biru yang kini dihiasi awan-awan putih yang cantik. Pesan dari motif Megamendung kini hidup dalam keseharian mereka, menyatukan berbagai perbedaan menjadi harmoni yang indah di tanah pesisir.